Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Yusra Usriadi dengan NIM 2414010018. Saya berasal dari kelas 4 PAIA. Pertama-tama, saya akan membacakan Al-Quran Surah Yusuf ayat 23 sampai 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwab wa qalat hayta lak qala ma'azallahi innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihuz zalimun walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburi wa alfaya sayyidaha ladal bab qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusjana aw azabun alim qala hiya rawadatni an nafsi wa syahida syahidum min ahliha in kana qamisuhu qudda min qublin fasadaqat wa huwa minal kazibin wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas sadiqin falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikun inna kaidakunna azim Yusufu a'rid an haza wastaghfiri li dzambik innaki kunti minal khati'in
Shadaqallahul azim. Yang artinya, perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggodanya. Dia menutup rapat semua pintu, lalu berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya dia suamimu adalah tuanku. Dia telah memperlakukanku dengan sangat baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan beruntung." Sungguh, perempuan itu benar-benar telah berkehendak kepadanya. Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah kami memalingkan darinya keburukan dan kekejian. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Keduanya berlomba menuju pintu, dan perempuan itu menarik bajunya dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Dia perempuan itu berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?" Dia Yusuf berkata, "Dia yang menggoda diriku." Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika bajunya koyak di bagian depan, perempuan itu benar, dan dia Yusuf termasuk orang-orang yang berdusta. Jika bajunya koyak di bagian belakang, perempuan itulah yang berdusta, dan dia Yusuf termasuk orang-orang yang jujur. Maka ketika melihat bajunya koyak di bagian belakang, dia suami perempuan itu berkata, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu, wahai kaum wanita. Tipu dayamu benar-benar hebat. Wahai Yusuf, lupakanlah ini. Dan wahai istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang bersalah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya." Selanjutnya, Asbabun Nuzul Al-Quran Surah Yusuf ayat 23 dan 24. Surah Yusuf ini secara umum diturunkan sebagai jawaban atas pertanyaan dari kaum Yahudi dan kaum Quraisy yang ingin menguji kenabian Nabi Muhammad melalui kisah Nabi Yusuf. Adapun pada ayat 23 sampai 29 ini tidak memiliki sebab khusus, akan tetapi merupakan bagian dari rangkaian kisah dari Nabi Yusuf yang bertujuan untuk memberikan pelajaran tentang nilai kesabaran, menjaga kehormatan diri, keteguhan iman, dan juga akhlakul karimah. Kisah ini juga menjadi penguat hati dari Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi berbagai tantangan dakwah. Selanjutnya yaitu ringkasan tafsiran Al-Quran Surah Yusuf ayat 23 sampai 29, yaitu menceritakan tentang Zulaikha yang menggoda Nabi Yusuf, tetapi beliau Nabi Yusuf menolak dengan berlindung kepada Allah dan menjaga amanah kepada tuannya. Selanjutnya tafsiran ayat 2, ayat 24, yaitu Nabi Yusuf memperoleh pertolongan dari Allah sehingga mampu mengendalikan hawa nafsu dan juga terhindar dari perbuatan dosa. Adapun tafsiran dari ayat 25, yaitu Nabi Yusuf berusaha menyelamatkan diri, sementara Zulaikha mengejarnya hingga baju Nabi Yusuf robek di bagian belakang. Selanjutnya tafsiran ayat 26 sampai 27 bahwa seorang saksi mengusulkan pembuktian melalui letak robekan baju dari Nabi Yusuf untuk mengetahui siapa sebenarnya yang benar atau siapa yang salah. Selanjutnya, setelah terbukti baju Nabi Yusuf robek di bagian belakang, suami Zulaikha ini mengetahui bahwa istrinya lah yang bersalah.
Selanjutnya, tafsiran dari ayat 29. Nabi Yusuf diminta melupakan peristiwa tersebut, sedangkan Zulaikha diperintahkan memohon ampun kepada Allah atas segala kesalahannya. Selanjutnya, nilai pendidikan dari Al-Quran Surah Yusuf ayat 23 sampai 29, yaitu mengandung beberapa nilai pendidikan yang penting. Di antaranya yang pertama yaitu menjaga kehormatan diri atau menjaga iffah dengan menjauhi perbuatan maksiat. Kemudian, nilai pendidikan yang kedua yaitu nilai keimanan dan ketakwaan, menjadikan Allah itu sebagai tempat berlindung dari godaan setan. Kemudian pengendalian diri. Dalam menghadapi hawa nafsu, seseorang haruslah dapat mengendalikan dirinya. Kemudian nilai selanjutnya yaitu rasa syukur dan membalas kebaikan, tidak mengkhianati orang yang telah berbuat baik. Nilai selanjutnya yaitu nilai kejujuran dan keberanian membela kebenaran. Kemudian keadilan yaitu mengambil keputusan berdasarkan bukti, bukan prasangka. Nilai pendidikan selanjutnya dalam Al-Quran Surah Yusuf ini yaitu tanggung jawab, berani mengakui kesalahan dan juga memperbaiki diri jika berbuat kesalahan, menjaga keharmonisan, yaitu tidak menyebarkan kesalahan orang lain. Jadi, kesimpulan dalam Al-Quran Surah Yusuf ayat 23 sampai 29 ini adalah memberikan teladan akhlak melalui sikap dari Nabi Yusuf yang tetap senantiasa menjaga kehormatan, keimanan, dan juga kejujuran, meskipun ia sedang menghadapi godaan yang sangat berat. Selain itu, ayat-ayat ini juga mengajarkan kepada kita pentingnya membentuk karakter yang berintegritas, bertanggung jawab, mampu mengendalikan diri, dan selalu mengutamakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.